Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati Murabbi arwahina wa ajsadina, mursyiduna, tuan guru kita yang mulia Al-Khalifah Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, Ad-Da'i ilallah, Al-Alim Al-Allamah, Sayyidil Habib Umar, Sayyidil Habib Hussein bin Umar bin Muhammad bin Abdurrahman bin Hashim bin Alwi bin Umar bin Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Hussein bin Ali al-mulaqab bil Albar bin Ali ila akhir nasabih. Tuan guru yang mulia, pembimbing kita, mursyid kita Habib Hussein bin Umar, mudah-mudahan Habib sekeluarga panjang umur, sehat walafiat. Allah permudah urusannya, Allah permudah rezekinya, mudah-mudahan Allah teguhkan langkah kakinya supaya semoga bisa terus mendidik kita sebagai murid-muridnya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita muliakan, kita hormati Imam Besar Masjid Raya Tobelo Al-Habib Ahmad Al-Musawa, para habaib lainnya, para tokoh Om Dayat yang saya muliakan, dan yang saya muliakan paman tercinta, paman gaul Habib Noval Al-Kaf Balfagi, kira saya ganti marga, Habib Noval Balfagi. Juga Ustaz Ali, Masya Allah, unsyid pada malam hari ini, Habib Syarif, Ustaz Ridwan. Banyak ini kayaknya kalau terang sebut satu-satu nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita semua datang di sini kita mendapat rahmat, kita mendapat berkah, kita mendapatkan pandangan khusus dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang pulang datang ke sini bawa hajat, pulang-pulang hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Ibu-ibu kalau datang maulidan, Bu, ibu masih hidup Bu? Alhamdulillah. Soalnya DP nafas sudah dapat dengar. Sudah ada suara ibu-ibu ini. Bu, ibu, masih cuma satu orang. Ibu, satu orang lagi. Ibu, yang lain sudah pulang kayaknya ini. Ibu-ibu kalau datang maulid, pasang niat. Ya Allah, saya niat datang maulid, mudah-mudahan saya dekat sama Rasulullah. Ya Allah, saya datang maulid, mudah-mudahan saya dicinta sama Rasulullah. Begitu. Terus pasang niat yang banyak. Ya Allah, mudah-mudahan berkat maulid yang saya datang ini, saya punya utang yang 2 miliar itu mudah-mudahan cepat lunas. Begitu. Banyakin niat-niatnya. Sehingga kalau kita berdoa, makanya kan di dalam doa diba banyak tuh. Minta biar hajat-hajat dikabulkan. Kalau kita datang gak bawa hajat, gimana tuh? Datang bawa hajat, bawa keinginan, bawa tawasul. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala lewat majlis yang kita hadiri ini. Majlis yang mulia, majlis maulid, atau datang ke majlis haul, datang ke majlis yang baik, majlis ilmu. Kita datang mau belajar, kita datang mau, pokoknya hal-hal yang baik barengin dengan niat yang saleh. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, niat yang kita bawa malam hari ini dari rumah masing-masing, niat yang soleh, niat yang baik, niat dunia, niat akhirat, Allah kabulkan berkat maulid malam ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin wal hadirat, bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berpanjang kata lagi karena mungkin ini waktu sudah malam. Tapi saya ingin kasih satu apa namanya ya, kalau mau bilang satu ilmu juga saya nggak punya ilmu, satu makalah lah gitu ya, satu bekal, insyaallah bisa bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
hadirin wal hadirat, itu adalah makhluk Allah yang pertama diciptakan. Di dalam Maulid Ad-Dibai, inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillah qab azza wa jalla qabla an yakhluqa adama bi alfayam. Yusabbihullaha dzalika nur wa tusabbihul malaikatu bitasbih. Apa ya makna kalimat itu? Sesungguhnya ada sebuah nur, sebuah cahaya yang sudah ada qabla ayyakhluqa adama bi alfayam. Cahaya ini sudah ada 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. 2000 tahun. 2000 tahun di sini mungkin ya, mungkin bukan 2000 tahun dunia. Kalau 2000 tahun dunia sekarang aja udah lama banget. Sekarang baru 2000 berapa ya? 24. Dari tahun 1 Masehi ke 2024 lama, betul. Ini dunia 2000 tahunnya kayak begitu. 2000 tahun akhirat bagaimana? Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau 2000 tahun di akhirat berapa lama tuh? Nggak lama deh pokoknya. Nabi Muhammad udah ada di situ. Sebelum Nabi Adam diciptakan 2000 tahun. 2000 tahun, Pak. Nabi Adam belum ada. Bahkan dalam riwayat yang lain ada suatu riwayat yang begitu dahsyat. Apa dikatakan? Nabi Muhammad pernah tanya sama malaikat Jibril, Pak. Nabi tanya sama siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril nih ada sebelum Nabi Adam, betul. Makanya kita kan lihat di dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qala atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah menceritakan kepada malaikat, saya ingin menciptakan khalifah. Khalifah di situ siapa? Nabi Allah Adam. Berarti malaikat udah ada duluan. Nah, berarti malaikat udah ada nih. Adam belum diciptakan, baru rencana, baru planning nih Allah Ta'ala, baru bilang saya akan ciptakan manusia. Maka di situ malaikat udah ada, udah hidup, bahkan ribuan tahun sebelum itu. Ketika itu Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, kamu ini umurnya berapa? Kenapa umur nih berapa? Karena macam so tua kita lihat nih. Malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, saya punya umur, saya tak tahu. Cuman ya Rasulullah, saya terhitung, saya punya umur. Cuman, saya ada ingat satu ya Rasulullah. Mungkin ini bisa jadi petunjuk. Apa itu? Ya Rasulullah, saya di langit itu ada satu bintang. Ada satu bintang, Bu. Fokus, Bu. Masih semangat, Bu. Ini kayaknya so mengantuk-mengantuk semua nih. Habib Mat so penasaran, cepat sudah cerita. Santai, Bir. Orang prolog sedikit biar jangan tegang. Jadi akhirnya ditanya nih malaikat Jibril, umur kamu berapa? Dibilang begini sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, saya nggak pernah hitung umur, cuman ada satu bintang di langit ya Rasul. Bintang ini cuman muncul 70.000 tahun sekali. Berapa tahun sekali? 70.000 tahun sekali. Kita kalau lihat dua kali, alhamdulillah. Syukur-syukur. Lihat satu kali, alhamdulillah. Ada satu bintang ya Rasul yang dia lewat, itu cuman 70.000 tahun sekali. Dan saya ya Rasulullah sampai saat ini saya sudah lihat dia 70.000 kali. Berarti berapa tuh umur malaikat Jibril? Ada satu bintang muncul tiap 70.000 tahun dan malaikat Jibril sudah lihat 70.000 kali. Berarti berapa tuh? Umur malaikat Jibril, ente hitung deh sendiri. Intinya panjang, mungkin miliaran tahun ya.
Oh begitu wahai Jibril, kata Rasul. Iya ya Rasul, saya udah lihat itu 70.000 kali. Maka Nabi bilang begini bu. Nabi bilang, wahai Jibril, kamu tahu bintang itu apa? Enggak tahu ya Rasul. Mungkin Pluto, mungkin Mars, mungkin Jupiter, mungkin Saturnus. Enggak wahai Rasul. Enggak wahai Jibril, bintang itu adalah saya. Yang muncul itu, cahaya itu bukan bintang, itu cahayaku, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah ada, bahkan malaikat Jibril belum ada. Nur Muhammad, cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masih menjadi cahaya tersebut dikatakan apa? Yusabbihullaha dzalikan nur. Itu cahaya selalu bertasbih kepada Allah. Masih jadi cahaya nih, belum jadi makhluk. Kayak kita udah jadi makhluk aja tasbih jarang. Udah jadi manusia baca zikir jarang. Nabi Muhammad dari masih jadi cahaya, masih nur, yusabbihullah dzalikan nur. Dia bertasbih cahaya itu, memuji Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai di situ. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Dan malaikat Allah mereka bertasbih dengan tasbihnya cahaya tersebut. Malaikat tasbihnya apa? Ngikutin tasbihnya Rasulullah SAW. Makanya ketika malaikat bilang, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, engkau pengen menciptakan makhluk khalifah yang baru. Sedangkan kami para malaikat nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kami selalu bertasbih dan bertahmid memuji engkau ya Allah. Itu tasbih malaikat memuji Allah dengan tasbihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tasbihnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tusabbihul malaikatu bitasbihi. Falamma khalaqallahu Adam auda'a dzalika nur fi tinatihi. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah titipkan cahaya tersebut di dalam tanahnya Nabi Allah Adam. Ditaruh tuh. Disisipkan, dimasukkan ke sulbinya Nabi Adam apa? Nur Muhammad. Sehingga masuk surga dengan Nur Muhammad. Berjalan di surga dengan Nur Muhammad. Sampai turun ke bumi dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan turun cahaya tersebut sampai ke anaknya yang bernama Nabi Allah Syith alaihi salam. Jadi Nabi Adam itu punya anak 40, kembar 20. 20 pasang, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Ketika terjadi pembunuhan Qabil dan Habil, Qabil membunuh Habil, Habil meninggal, di situ Nabi Adam memiliki satu orang putra yang dia tidak kembar, dialah Nabi Syith sendiri. Dari Nabi Syith ini turunannya Rasulullah SAW. Turun ke Nabi Syith. Turun lagi terus sampai apa? Falamma khalaqla Adam auda dzalikan nura fi tinati. Qala sallallahu alaihi wasallam fa ahbatani Allah azza wa jalla ilal ardi fi dhahri Adam. Saya diturunkan ke bumi berada di dalam punggungnya Nabi Adam. Wa hamalani fis safinati fi sulbi Nuh. Dan bahkan ketika Nabi Nuh diselamatkan di dalam kapal, saya ada di sulbi tersebut. Bahkan karena Nabi Muhammad, kapal Nabi Nuh bisa selamat. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kapal Nabi Nuh tenggelam. Itu banjir, Pak. Banjir di zaman Nabi Nuh. Yang menimpa banjir itu bukan cuma kaum Nabi Nuh di situ. Bukan cuma di kota itu, tapi satu bumi banjir. Jailolo banjir, Ternate banjir, Tidore banjir, Jakarta banjir, New York banjir. Satu bumi. Mau cari selamat di mana? Satu bumi. Kenapa? Karena doa Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an apa? Wala taj'al minal kafirina dayyara. Ketika orang pada membangkang kepada Nabi Nuh, menghina Nabi Nuh, mencela Nabi Nuh enggak kuat 950 tahun berdakwah. 950 tahun, bukan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 950. Itu dakwahnya Nabi Nuh. Punya pengikut berapa? Pengikutnya cuma 80 orang. Bayangkan sabarnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sampai pada akhirnya Nabi Nuh berdoa, la taj'al alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan jadikan di atas bumi ini satu pun orang kafir. Bersihkan.
Maka bersihkan satu bumi, karena doanya Nabi Nuh, la taj'al 'alal ardi, di atas bumi, minal kafirin, orang kafir. Bersihkan. Itu zaman Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh selamat karena Nabi Muhammad. Sekarang Pak, Bu, biar tahu. Sekarang itu ilmuwan menemukan fosil bangkai kapal Nabi Nuh. Coba nanti kalau nggak percaya pulang cari di Google, ada. Ilmuwan menemukan fosil kapal Nabi Nuh. Diteliti di kapal Nabi Nuh ada ukiran. Ada ukiran. Ukirannya itu ada 5 nama di kapal tersebut. Nama yang pertama Nabi Nuh menulis di kapalnya tulisan nama Muhammad. Di bawah Muhammad ditulis Fatimah. Di bawah Fatimah ditulis namanya Ali. Setelah Ali ditulis Sabar wa Sabir. Siapa Sabar wa Sabir? Al-Hasan dan Al-Husain. Makanya apa? Habib Muhammad Al-Haddad, Habib Muhammad Haddad, li khamsatun utfi bihi naral jahimil hatima. Saya memiliki 5 pusaka. Saya memiliki 5 wejangan, yang 5 ini bisa memadamkan api neraka. Al-Mustafa Nabi Muhammad, wal Murtada Ali, wa ibnahuma Hasan Husain, wa Fatimah, dan Fatimahuz Zahra al-Batul. Pegang sama 5 ini. Nabi Nuh selamat karena di situ ada sulbinya Nabi Muhammad yang harus diselamatkan. Kemudian apa? Setelah fasal tersebut apa? Apa Ustaz Ali? Hah? Setelah itu? Coba baca maulid tadi. Iqra. Satu orang. Surah. Kaif hada munshid enggak hafal maulid? Auda zalika nur fitina iti. Qala sallallahu alaihi wasallam fa habatani Allah ila ardi fi dhahri Adam wa hamalni fi safinati fi sulbi Nuh wa ja'alani fi sulbil khalil Ibrahim hina qudhifa bihi finnar. Bahkan Nabi Ibrahim diselamatkan, enggak kemakan oleh api, enggak kebakar oleh api, walaupun api begitu besar. Kenapa? Karena di dalam sulbinya Nabi Ibrahim ada nur Muhammad. Nggak bisa diselamatkan, nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa dibahayakan. Orang ibu pak sudah punya cahaya Muhammad di hatinya, dia nggak bakal kena azab, nggak bakal kena siksa, nggak bakal kena fitnah. Kenapa? Hatinya ada nama Nabi Muhammad. Itu Nabi Adam, Namrud itu bikin kayu, bikin api, itu bukan pakai kayu-kayu bakar yang kalau kita bakar sampah atau misal kita bikin air masak, bukan. Namrud itu Pak bikin kayu bakar buat membakar Nabi Ibrahim, itu dibakarnya 40 hari 40 malam, saking besarnya itu, saking luasnya. Mungkin kalau kita satu kampung begitu. Karena buat dibakar saja butuh waktu 40 hari. Bagaimana dia punya besar tuh area area kayu bakarnya itu. 40 hari baru bisa dibakar. Ketika sudah menyala 40 hari, besar itu api. Sampai Nabi Ibrahim itu dilempar, bukan diseret terus dilempar, bukan. Nabi Ibrahim dilempar pakai manjanik. Tahu manjanik? Manjanik itu yang kalau kita nonton film perang yang ditaruh batu kayak katapel besar, nanti dilempar, ciu gitu. Tahu ya? Kebayang? Itu namanya manjanik. Nabi Ibrahim ditaruh di ujung manjanik terus dilemparkan ke tengah-tengah api. Di tengah perjalanan Nabi Ibrahim di udara itu datang malaikat. Wahai Ibrahim, apakah kamu mau aku padamkan api neraka ini? Aku padamkan api Namrud ini. Kamu mau tidak? Kira-kira Pak, kalau kita didatengin malaikat lagi kondisi terdesak seperti itu sekian detik aja tuh. Karena udah di udara. Malaikat datang, Ibrahim, kamu mau saya padamkan? Ibrahim bilang apa? Enggak usah, saya enggak mau. Saya enggak butuh sama kamu. Minta wahai Ibrahim, saya akan padamkan. Enggak, saya cuma mau minta sama Allah. Saya cuma mau minta sama Allah. Ini Ibrahim udah mau mati. Dia udah di udara menuju ke api. Yang datang nolongin malaikat. Dia bilang apa? Saya enggak butuh malaikat. Saya cuma mau minta sama Allah.
Kita Pak punya utang 1 juta 2 juta udah ngemis sama manusia, tolongin saya, tolongin saya. Kapan kamu datang sama Allah? Ya Allah, tolong saya. Kapan? Seakan-akan kamu punya Tuhan itu tetangga, kamu punya Tuhan itu kerabat, kamu punya Tuhan sepupu. Pertama punya masalah minta sama Allah. Kita kadang begitu. Punya masalah, coba kita telepon ini. Ada. Ini coba telepon. Kapan kamu menghubungi Allah? Apa-apa teman, apa-apa kenalan, apa-apa ordal. Kapan minta sama Allah? Sembah aja sekalian ordal itu. Minta sama Allah, Pak. Wallahu yaghdabu hina tarakta su'alahu. Wa bani Adam hina yas'alu yaghdabu. La tas'alil makhluk was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Jangan minta sama makhluk, tapi minta sama Allah, zat yang Tuhannya selalu terbuka. Allah yaghdab hina tarakta su'alah. Allah itu marah ketika kita nggak minta. Wa bani Adam hina yas'alu yaghdabu. Tapi manusia kalau kita minta dia marah. Siapa yang suka diminta tiap hari? Ente minta sekali, Beb, minta minyak wangi, dikasih. Besok kasih lagi, Beb, minta sorban, dikasih. Besok lagi datang, Beb, minta jubah. Ente kerja biar bisa beli. Kan begitu. Lama-lama orang bosan. Ngana ini tiap hari ngana minta. Itulah manusia. Tapi Allah, ketika kita minta terus-menerus, Allah malah suka. Bahkan Allah marah kalau kita nggak minta. Allah marah. Kita nggak minta sama Allah, Allah marah. Allah yaghdabu hina tarakta su'alahu. Allah marah ketika kita meninggalkan berdoa kepada Allah. Lah hadirin wal hadirat, maka Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Kapan? Ketika dalam perjalanan itu malaikat datang, minta, enggak, saya cuma minta sama Allah. Baru Allah perintahkan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim punya ta'alluq yang kuat dengan Allah, punya ikatan yang kuat dengan Allah, Allah tolong. Allah dikatakan, wahai api, jadilah kamu dingin dan penuh keselamatan untuk Ibrahim. Ada kata salaman, kuni bardan wa salama. Itu kata ulama apa? Seandainya kata Allah cuma bilang kuni bardan, jadilah kamu dingin, maka itu api akan menjadi dingin sampai Nabi Ibrahim mati kedinginan. Tapi Allah taruh kuni bardan wa salama, jadilah dingin dan selamat untuk Ibrahim. Makanya kita kalau apa-apa itu, apalagi khususnya ibu-ibu, jangan asal marah-marahin anak, Bu. Anak main kotor dikit, ngana setang ngana. Hati-hati. Itu mulut tuh. Itu mulut, jaga. Bapak-bapak juga, anak jangan bandel sedikit langsung memang anak dajal. Jangan, nanti lama-lama jadi dajal betulan itu anak. Tapi kalau dia, makanya kita kalau marah sama anak bilang Allah yahdik. Itu Allah yahdik. Apa Allah yahdik? Allah kasih ente hidayah. Itu orang Arab kalau udah sebut Allah yahdik itu dia marahnya banget. Udah marah Allah yahdik. Tanya Amin Novel. Allah yahdik deh. Tapi itu apa? Allah yahdik, Allah kasih ente hidayah. Semarah-marahnya doa. Allah yahdik. Jangan asal-asal bicara, apalagi sama anak ya. Jangan cuma karena emosi sesaat 5 menit keluar kata-kata kali aja malaikat lewat dicatat beneran kejadian. Jadi marahin anak pakai ukuran, pakai batas marahin, tapi jangan keluarin kata-kata yang begitu. Iblis, segala macam jangan. Ya, jangan kayak begitu. Tapi doain Allah yahdik. Atau kalau marah-marah, cuman jangan ngucapin yang sembarangan. Itu hati-hati, apalagi mulut ibu. Mulut ibu itu keramat. Kalau salah ngomong bisa kejadian. Itulah makanya hadirinul hadirat. Nabi Ibrahim diselamatkan kenapa oleh Allah? Karena di dalam sulbinya Nabi Ibrahim ada Nur Muhammad. Dijaga ini Nur Muhammad. Wa ja'alni fi sulbil Khalil Ibrahim hina kutifa bihi finnar wa lam yazalillahu azza wa jalla yunaqqiluni minal aslabi tahira ila rahamiz zakiyati tahira hatta akhrajani Allah min baini abawayya
wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qat. Kemudian Allah selalu menjaga nur ini, nur Muhammad turun dari sulbi yang tahir, min aslabi tahirah, turun dari sulbi-sulbi yang suci, sulbi-sulbi yang bersih. Nggak ada satupun kakek Nabi Muhammad yang pernah tinggal sulbi ini, nur ini dalam sulbinya, kecuali orang-orang soleh. Kenapa? Karena dia membawa nur Muhammad. Gak mungkin nur Muhammad dibawa sama orang-orang fajir, apalagi orang kafir, waliyadzubillah. Terus sulbi ini berpindah ke rahim, ila arhamiz zakiyatil fakhirah. Rahim yang dipilih untuk perpindahan nur Muhammad adalah arham az-zakiyah. Rahim yang zakiyah, yang suci, bersih, al-fakhirah. Rahimnya perempuan-perempuan mulia. Hatta akhrajani Allah min baini abawayya, sampai Allah mengeluarkan aku dari kedua orang tuaku, wa huma lam yaltaqiya ala sifahin. Allah keluarkan aku dari ayahku, dari ibuku, dan mereka tidak pernah, dan seluruh berapa puluh keturunan ke atas sampai Nabi Syith, sampai Nabi Adam, lam yaltaqiya ala sifahin qat. Mereka tidak pernah bertemu dalam sifah. Sifah itu perzinahan. Qattu, selama-lamanya. Makanya jangan kurang ajar akhir zaman ngata-ngatain orang tua Nabi kafir. Hati-hati, orang tua ente dikatain kafir, ente marah. Ini saya tunjuk situ karena Wahabi-Wahabi suka serang ceramah saya di YouTube. Orang tua ente kalau dikatain kafir marah. Ya kan? Siapa yang nggak marah kalau orang tua kita dikatain kafir? Walaupun naudzubillah, seandai kata pun mungkin dia nih anak mu'allaf contohnya, orang tuanya kafir, segitunya kita nggak boleh ngatain bapak lu kafir. Kenapa? Bahkan Ikrimah ini sahabat Rasulullah. Siapa dia? Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Kurang jahat apa Abu Jahal? Tapi apa? Rasul suruh para sahabat jangan sebut-sebut kejahatannya Abu Jahal depan Ikrimah. Jangan, jaga dia punya perasaan. Ikrimah. Lah ente orang zaman sekarang ngatain orang tua Nabi kafir. Siapa ente? Orang tua Nabi kafir, ayah Nabi kafir. Waliyadzubillah min zalik. Hati-hati itu. Ucapan-ucapan begitu. Kita di mana adabnya sama Rasulullah? Kalau orang tua Nabi kafir, apakah Allah menghinakan Nabi sehina itu? Sampai harus terlahir dari rahim orang kafir. Kenapa Allah nggak pilih rahim lain aja? Kan begitu. Nggak mungkin hadirin. Semua keturunan Rasulullah aslabi tahira ila rahamiz zakiyatil fakhirah. Sulbi-sulbi yang suci, rahim-rahim yang bersih dan terhormat. Nggak ada satupun yang menjadi yang kafir, yang musyrik. Ijlis, duduk. Nggak ada, Pak, Bu. Jadi hati-hati itu. Orang-orang zaman sekarang ini kurang ajar sama Nabi Muhammad. Kelewat batas sama Nabi Muhammad. Dia pikir Nabi Muhammad dia punya teman. Dia pikir Nabi Muhammad dia punya sohib. Dia pikir Nabi Muhammad dia punya tetangga. Enggak. Nabi Muhammad itu bukan sohib kita. Nabi Muhammad itu mulia. Nabi kekasih Allah. Yang bisa berdampingan dengan Nabi Muhammad, dengan nama Allah cuma nama Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bahkan azan 5 waktu. Azan 5 waktu apa dikatakan? Ketika disandarkan Allah disebut juga Nabi Muhammad. Ketika azan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu digandeng. Ini nama bukan nama sembarangan. Nabi Muhammad ini bukan orang sembarangan hadirin. Jadi jangan, hati-hati tuh kalau ada yang kayak begitu tuh, jangan diikut-ikutin. Kalau boleh kita usir aja dari Tobelo ini, ya. Usir aja tuh Wahabi itu. Gak ada akhlak sama Rasulullah. Gak ada akhlak sama Nabi Muhammad SAW. Nah inilah hadirin cahayanya Nabi Muhammad. Kalau kita udah ada cahaya Nabi Muhammad tadi di dalam hati kita, hidup kita akan bagus. Hidup kita akan selamat. Sebagaimana tadi para nabi itu mereka diselamatkan, mereka diselamatkan karena ada
cahaya Nabi Muhammad dalam sulbinya. Lalu bagaimana kita kalau ada nama Nabi Muhammad di hati kita? Ada Nabi Muhammad di sanubari kita. Ada Nabi Muhammad di kedua mata kita. Ada Nabi Muhammad di telinga kita. Artinya apa? Yang kita pandang selalu seakan-akan kita memandang Rasulullah. Yang kita dengar cuma Nabi Muhammad, terus dengar salawat kayak, dengar ceramah Nabi Muhammad, dengar ilmu dari ustadz, dengar kalam-kalam guru. Cuman sesuatu yang mengingatkan kita sama Nabi Muhammad. Kita punya lidah berbicara Nabi Muhammad. Kita punya lidah berucap salawat kepada Nabi Muhammad. Jadikan itu semua hidup kita untuk Nabi Muhammad. Ada satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya tutup. Sahabat Rasul datang, "Ya Rasulullah, berapa banyak saya harus jadikan waktuku untuk berselawat?" Maka di situ Rasul bilang, "Masyi'tah, terserah kamu. Terserah kamu." Dia bilang, "Ya Rasulullah, kalau begitu saya jadikan 1/4 waktu saya untuk baca selawat." Nabi bilang, "Boleh. Wa in zitta khair. Wa in zitta fa khairun." Boleh 1/4 waktu kamu untuk baca selawat. Tapi kata Rasul, kalau kamu tambah maka lebih bagus. Oh gitu ya Rasul, baik. Kalau gitu ya Rasul, saya jadikan wiri dan salawat saya ini 1/3 dalam sehari dah. 1/3. Dia bilang boleh. Wa in zitta fa khairun. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus lagi ya wahai sahabat. Oh begitu ya Rasul. Iya. Ya udah deh ya Rasul. Kalau gitu saya jadikan setengah hari saya untuk baca selawat. Setengah hari selawat aja. Boleh ya Rasul? Boleh. Tapi kalau kamu tambahin lebih bagus lagi. Maka dia bilang, oh begitu ya, lebih bagus lagi. Maka dia bilang, ya Rasulullah, kalau begitu saksikanlah ya Rasul. Saya bakal jadikan seluruh waktu saya isi dengan baca selawat. Seluruh waktu saya baca selawat. Maka apa ya? Kata jawaban Nabi Muhammad. Bu, Pak, jawaban Nabi Muhammad begini. Idzan tughfar dzammak wa tukfa laka hammuk. Dia bilang, kalau kamu jadikan seluruh waktu kamu menjadi bacaan selawat, maka kamu akan dapatkan dua hal yang besar. Tughfar dzambak, dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah. Wa tukfa laka hammuk, dan segala keinginanmu akan dicukupi oleh Allah. Pengen apa? Pengen mobil, bakal ada aja rezekinya. Pengen apa lagi? Pengen kaya, insya Allah jadi kaya. Yang penting apa? Jadikan hari-hari kita penuh dengan salawat. Itu janji Rasul. Nabi yang bilang, tughfar dzambak wa tukfa laka hammuk. Keinginan kamu, kegalauan kamu bakal dihilangin sama Allah. Kehidupan kamu dicukupin sama Allah. Itu Nabi yang janji. Kalau baca salawat banyak-banyak. Kalau nggak bisa seharian. Kalau nggak bisa seharian nih Pak. Sibuk kerja, sibuk nggak apa-apa. Minimal sehari jangan kurang 300. Minimal sehari jangan kurang 300. Karena kata ulama orang yang selawat, orang yang pelit itu orang yang sehari selawat kurang dari 300. Sehari selawat kurang 300. Kalau misal nggak bisa lagi, ya udah 3 kali deh. Minimal banget tuh deh. Kalau bisa 100. Tapi kalau bisa 3 kali deh. 3 kali. Kapan? Pas baca rotib haddad ke, pas baca wirdul latif. Wirdul latif malah 10 kali baca selawatnya. Baca rotib deh. Itu selawat 3 kali di rotib itu ada khasiatnya, Bu. Walaupun cuma 3 kali, apalagi kalau kita baca rotib full ya. Rotib full itu semua ada manfaatnya. Kenapa Imam Haddad taruh 7 kali? Kenapa ya zal jalal ikram amitsna ala dinil Islam? Kenapa 7 kali? Subhanallah bihamdi subhanallah. Kenapa 3 kali? Rodina bilang karena itu ada wazannya, ada timbangan, ditimbang sama Imam Abdullah Al-Haddad dalam satu kitab dijelaskan. Namanya kitab Syarah Ratibil Haddad. Bahkan di situ angka-angka Ratib Haddad itu ada sirnya. Ada satu hadis Nabi nama dari sahabat namanya nama sahabat itu adalah
Ya Aba Kahil, sahabatnya Aba Kahil. Aba Kahil, Nabi bilang, ya Aba Kahil. Nabi bilang, ya Aba Kahil, man shalla alayya thalatha marratin. Wahai Abu Kahil, siapa orang yang baca selawat kepadaku berapa kali? 3 kali aja. 3 kali baca selawat. Kana ahaqqa 'ala Allah ayaghfira dzunubahu fi dzalikal yaumi wa tilkal lailah. Nabi bilang, ya Aba Kahil, siapa orang yang baca selawat 3 kali sama aku, 3 kali. Ahaqqa 'ala Allah ayaghfira dzunubahu fi dzalikal yaumi wa tilkal lailah, maka menjadi haknya Allah untuk mengampuni dosanya di hari itu dan di malam itu. Nah, itu baca 3 kali. Kalau 300 bagaimana? Kalau 3.000 bagaimana? Kalau 30.000 bagaimana? Jadi jangan dengar 3 kali, oh ada 3 kali ya. Jadi bukan begitu maksudnya. Ya. Jangan dengar 3 kali pulang baca selawat 3 kali. Tapi ini maksudnya 3 kalinya aja begitu. Apalagi kita baca 10 kali, apalagi kita baca 100 kali, apalagi kita baca 1000 kali. Nah, mudah-mudahan hadirinul hadirat kita ini dapat syafaat Rasulullah SAW. Kita dapat berkah. Kita doakan juga Habib Hussein dengan panjang umur, sehat walafiat. Jadi Habib bilang Habib punya kaki sakit, jadi Habib masuk. Kita doakan mudah-mudahan biar Habib dijaga sama Allah. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan untuk membimbing kita semua menjadi murid. Jangan jadikan kita murid-murid yang membahagiakan beliau, murid-murid yang berkhidmah sama beliau, murid-murid yang bisa membanggakan beliau dunia dan akhirat, dan juga menjadi murid-murid yang taat, murid-murid yang agel. Murid itu harus punya agel. Ya, jadi ada murid agel. Ini saya kasih tahu nih. Jadi murid itu apapun yang dimau sama gurunya, kalau boleh sebelum gurunya ngomong dia harus tahu apa yang dimau sama gurunya. Itu namanya murid agel, punya agel. Al-agil yakfi bil isyarah. Seorang yang berakal itu dia cukup dengan dapat isyarat. Guru mungkin gak minta, air mana air. Tapi lihat aja deh, guru deh, guru cari. Itu akal, ambilin air. Kita nih kadang kurang akalnya, kurang bijak. Murid kayak kita di sini nih kurang bijak. Kadang harus diperintah dulu mana air, baru baca kalele. Harusnya kita punya akal, siapin air. Ini contoh ya. Nah, banyak hal kayak begitu. Nah, kita di pesantren juga begitu. Kita punya guru. Gak pernah keluar rumah kecuali dia punya sendal udah tinggal pakai. Udah rapi. Kita jejerin, ngadep ke pintu. Kalau hujan, lihat keluar langsung siapin payung. Gak perlu dia nyari dulu, payung mana payungnya. Itu murid. Ya, ini nggak mungkin. Habib kasih tau begini nggak mungkin. Tapi anak harus kasih tahu, ya kan? Karena kita sama-sama murid nih ceritanya di sini. Jadi itu harus kayak begitu. Kayak tadi, anak tanya, Habib panas, langsung kipas. Kita nggak pakai tanya. Tadi siapa yang sama Anda di teras? Anda langsung duduk sebelah, kipasin Habib. Kenapa? Karena kita panas, langsung kipasin. Ini pakai kipas ini. Ini kipasin Habib. Jadi apapun yang guru pengen itu, yang guru butuhin, kita murid langsung cekatan, siap. Gak usah tunggu instruksi, komando. Kita harus. Habib Abdullah Haddad mengatakan apa? Lau sodaqal murid wajada syekh amamal bab. Kalau seorang murid itu jujur, dia akan selalu menjumpai gurunya ada depan dia. Seakan-akan tuh guru depan dia terus. Bukan mati Habib lagi di Ternate, udah serah. Kita nggak usah liatin majelisnya. Nanti Habib ada baru kita kumpul nih, beres-beres majelis, bersih-bersih, bukan. Nanti Habib datang baru kita ke sini isiin aqua di dalam, bukan. Tapi kalau seorang murid itu sidik, maka gurunya selalu ada depan mata dia. Walaupun gurunya di mana. Lau sadaqal murid la wajada syekh amamal bab. Kalau seorang murid itu jujur, dia bakal jumpai syekhnya ada depan rumahnya. Selalu ikut thariqah, jalan yang ditempuh.
yang diajarin, diamalin. Ya kan? Nah, mudah-mudahan hadirin wal hadirat ini kita bisa sama-sama manfaatkan. Ini mumpung ada Habib Hussein ini mutiara kita. Ini berlian. Siapa lagi kita mau harapin? Ya kan? Kita mau harapin siapa lagi? Cucu-cucunya Habib Muhammad siapa lagi? Mumpung ada nih Habib Hussein. Sayang, rugi. Habib Abdullah Haddad bilang apa? La yadhhar karamatul wali liman sahibahu illa ba'da wafah. Kita nggak bakal tahu mahalnya seorang wali, seorang guru, kecuali nanti dia udah nggak ada. Dia udah nggak ada, baru lu nyesel. Ya Allah, dia nggak ada. Ya Allah, masih hidup lo kemana? Masih hidup ente kemana? Nanti udah wafat baru nyesel. Habib meninggal sedih, nangis. Guru wafat. Masih hidup ente kemana? Ya kan? Jadi ini kita manfaatin. Ini kita punya cahaya, ini kita punya nur, kita punya sir di sini. Kita punya sir nih Habib Hussein. Kita punya berlian yang harus kita jaga. Nah, mudah-mudahan hadirin hadir kita dapat nih barokah beliau. Kita dapat berkah Habib Muhammad bin Abdurrahman. Kita dapat berkah sahibul wilayah, kita dapat berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم اللهم يا مولانا يا مجيب يا حاضر بلا يغيب توسلنا اليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم يا مولانا يا مجيب يا حاضر بلا يغيب توسلنا اليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا البا علوي شفاعه يا البا علوي شفاء يا البا علوي شفاء كل كربة جلي يا حبيب محمد شفاء يا حبيب محمد شفاء يا حبيب محمد شفاء كل كربة جلي بكم يا أهل الولاية كل حاجة قضي دارك يا أهل المدينة دارك يا أهل المدينة دارك يا أهل المدينة يا تريم وأهلها يا تريم وأهلها يا تريم وأهلها بهم وبآلهم يأجل بالنصر بالفرج وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lebih kurangnya ibu bapak mohon maaf ya. Kalau ada salah-salah kata, salah ucapan, saya minta maaf, minta ridho.